Ya, pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di sidang tahunan menyampaikan sejumlah pencapaian pemerintah dari berbagai sektor mulai dari ekonomi hingga pemberantasan korupsi. Pada HUT kemerdekaan tahun ini, pemerintahan Jokowi menyebarkan optimisme kebangkitan dan pemulihan pasca pandemi. Jokowi juga mewanti-wanti isu politik identitas agar tidak digunakan dalam pemilu 2024. Sejauh mana pencapaian dan juga pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ini relevan dengan fakta yang ada. Kemana sebenarnya arah pidato kenegaraan Presiden Jokowi di HUT kemerdekaan RI pada tahun ini? Kita akan elaborasi, kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung di studio. Selamat malam, selamat datang Mas Budi Aris Setiadi, Ketua Umum Projo. Apa kabar Mas Budi? Apa kabar? Baik, Sehat? salam sehat semuanya. Salam sehat, dan juga Bang Rizal Ramli, ekonom senior. Bang Rizal Ramli, selamat malam. Kalau Bang Rizal Ramli ini sudah siap dengan angka data yang kemudian ini bisa menyeimbangkan ini, Mas Budi Ari, apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi tadi. Coba kita dengar dulu satu di antara banyak pidato Presiden, ini soal Indonesia bisa menghadapi masa-masa krisis yang tadi juga disampaikan oleh Presiden dalam pidato kenegaraan pada hari ini. Di tengah tantangan yang berat, kita patut bersyukur Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global ini. Negara kita, Indonesia, termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19, termasuk 5 besar negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia, yaitu 432 juta dosis vaksin yang telah kita suntikkan. Inflasi juga berhasil dikendalikan di kisaran 4,9%. Angka ini jauh di bawah rata-rata inflasi ASEAN yang berada di sekitar 7%. Dan jauh di bawah inflasi negara-negara maju yang berada di sekitar 9%. Bahkan sampai pertengahan tahun 2022 ini, APBN juga surplus 106 triliun rupiah. Oleh karena itu, pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, subsidi LPG, dan subsidi listrik sebesar 502 triliun di tahun 2022 ini, agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi. Selain itu, ekonomi berhasil tumbuh positif di angka 5,44% pada kuartal kedua tahun 2022 ini. Neraca perdagangan juga surplus selama 27 bulan berturut-turut. Capaian tersebut patut kita syukuri. Fundamental ekonomi Indonesia tetap sangat baik di tengah ekonomi dunia yang sedang bergolak. Di satu sisi, kita memang harus tetap waspada dan harus tetap hati-hati, namun di sisi lain, agenda-agenda besar bangsa harus terus kita lanjutkan untuk meraih Indonesia maju. Ya, saya mau langsung ke Mas Budi Aris Setiadi. Kalau kita lihat pidato kenegaraan Presiden di tahun ini ya, Mas Budi, ini ada banyak pencapaian yang tadi disampaikan oleh Presiden di berbagai sektor. Meskipun kemudian highlight-nya ekonomi tampaknya punya porsi yang cukup besar yang tadi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, kalau menurut Anda ini sebetulnya kemana arah pidato Presiden yang ingin disampaikan kepada masyarakat dengan menyebarkan optimisme dan kebangkitan bahwa kita siap untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat gitu? Jadi begini, dalam 2,5 tahun ini kita kan menghadapi dua isu yang sama beratnya sekaligus. Yang satu pandemi COVID, dua soal ekonomi. Ya. Ini kan dua-duanya ini harus di-manage dengan baik. Pak Presiden sudah sampaikan tadi bahwa kita dalam penanganan pandemi COVID, kita dipuji oleh seluruh negara di dunia sebagai negara yang sangat besar dalam melakukan vaksinasi, dan kita juga dipuji dalam penanganan pandemi COVID, kita manage dengan baik gitu. Bahkan kita termasuk contoh yang baik dalam penanganan pandemi COVID.
Yang kedua soal ekonomi, pemulihan ekonomi. Angka-angka yang terakhir ini kan cukup membuktikan bahwa inflasi tinggi memang 4,9 tapi juga pertumbuhan ekonomi kita bisa di atas rata-rata negara lain. Jadi soal pandemi dan pemulihan ekonomi ini kita di atas G20 dan bahkan negara-negara ASEAN, begitu. Oke, jadi dari pidato itu kemudian itu yang disebarkan disampaikan kepada masyarakat dalam situasi yang dianggap bisa melewati masa-masa sulit tadi itu, Mas Budi? Ya paling tidak dalam 2,5 tahun itu setelah dari awal mulai pandemi, itu kan dua langsung pukulannya, pandemi itu sendiri sama ekonomi yang harus dihadapi. Sehingga pemerintah harus fokus pada dua hal itu. Makanya dulu ada istilah gas dan rem, PPKM dan lain-lain. Ini kan memanage dalam 2,5 tahun ini memanage bagaimana ekonomi tetap jalan, tapi penanganan pandemi COVID juga bisa berjalan. Ini kan nggak gampang, bukan apa-apa. Ini nggak ada ilmunya, karena itu 100 tahun sekali pandemi kan. Terakhir 1919. Jadi flu Spanyol waktu itu. Jadi dalam kondisi pandemi ini semua berhitung dengan baik gitu loh. Dan saya optimis karena Pak Jokowi punya insting dan kalkulasi yang baik sehingga dua hal tadi bisa diselamatkan. Pandemi dan juga pemulihan ekonomi. Insting dan kalkulasi yang baik. Bang Rizal Ramli, ada berbagai pencapaian tadi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Tampaknya ini juga mengatakan bahwa situasi saat ini jauh lebih baik. Apa catatan Anda dari beberapa poin-poin pidato Presiden ini? Apakah ada yang spesial untuk seorang Rizal Ramli? Saya kira kita ini memang sering sekali mengandalkan analisa kita dari pengalaman historis. Dan memang tentu setiap tahun dibanding 5 tahun, 10 tahun yang lalu ada kemajuan. Tapi yang sangat penting juga membandingkan secara komparatif. Misalnya dengan negara-negara di ASEAN. Indonesia tumbuhnya lumayan, sekitar 5%-an. Tapi jangan lupa Vietnam tumbuh 7,7%. Filipina yang biasanya di bawah kita tumbuh 7,4%. Padahal dua negara ini tidak ada komoditi, tidak ada energi, tidak ada sumber daya alam. Artinya ketangguhan mereka untuk keluar dari krisis itu lebih banyak memang karena industri manufakturnya dan lain-lain itu sangat kompetitif. Ya, jadi kalau kita lihat dari segi itu, kita nomor 3 di ASEAN. Nah, tetapi jangan lupa bahwa hal yang positif tadi, apa yang disebut sebagai keuntungan dadakan atau windfall profit, terjadi karena faktor eksternal. Tiba-tiba ada COVID. Habis itu begitu COVID-nya selesai di seluruh dunia, ada apa yang disebut pent-up demand, demand yang tertunda gitu. Yang kedua adalah ada perang ini. Itu mengakibatkan harga komoditi, harga energi, harga pangan naik semua. Dan di Indonesia diuntungkan karena kita punya energi, punya komoditi. Jadi harus dilihat bahwa kebangkitan ini sifatnya siklus, cycle. Ya, hitungan saya dalam waktu kurang dari 1 tahun, faktor-faktor internasional ini akan berkurang. Satu, karena seluruh negara-negara maju OECD akan merem inflasi, akan merem jangan terjadi excessive demand lebih, dia akan naikkan tingkat bunga. Dan itu akan mengurangi demand worldwide. Nah, yang kedua adalah level perang di Ukraina ini sudah level yang sifatnya itu udah contain lah, segitu-segitu aja, nggak akan berkembang. Jadi dampaknya pun secara terhadap energi dan lain-lain itu relatif akan mulai berkurang. Nah, pertanyaannya dalam 1 tahun lagi, begitu arus balik ini datang, berbalik nih faktor-faktor yang eksternal yang menguntungkan, kita udah siap belum? Apa yang kita lakukan untuk mempersiapkan? Jadi yang mau Bang Rizal katakan adalah pencapaian atau angka-angka yang positif yang kemudian tadi disampaikan oleh Presiden Jokowi ini bukan semata-mata karena kinerja pemerintah, tapi karena ada faktor eksternal itu, atau bagaimana? Iya, karena faktor eksternal, faktor exogenous, ya, tapi itu biasa.
pertanyaannya kalau dia balik kita udah siap belum? Karena kondisinya tentu akan berbeda. Tapi kebangkitan yang ada itu hanya secara makroekonomi, jangan lupa loh. Ya, di kacamata rakyat belum ada kemajuan yang berarti. Indikatornya sederhana. Apa nih yang Anda maksud di mata rakyat belum ada kemajuan yang berarti ini seperti apa, Bang Rizal? Iya, daya beli masih rontok, yang kemudian Gini Index malah anjlok berapa koma ke bawah, nunjukin bahwa di bawah tuh masih susah. Ya, yang kedua kan rakyat juga ditimpa dengan kenaikan harga pangan, listrik, dan lain-lain. Jangan lupa inflasi memang hanya 4,5%. Tapi inflasi makanan buat rakyat yang paling penting kan inflasi makanan itu udah 10% loh. Ya, dan nggak ada tanda-tanda akan membaik inflasi makanan. Ya, buat rakyat itu kan yang penting inflasi bukan general inflasi tapi inflasi makanan. Ya, kenapa? Karena di bawah itu nggak ada uang disedot untuk bisa membayar bunga dan pokok hutang yang pokoknya aja 400 sekian triliun. Bunganya untuk tahun depan itu 443 triliun. Total 40% dari APBN kita dipakai bunga, pokok, dan cicilan. Nah, untuk itu kan mesti diterbitkan terus surat utang dengan nyedot likuiditas di masyarakat. Itu yang membuat di bawah itu nggak ada uang gitu. Oke, tapi jadi secara umum Anda melihat pidato Presiden ini spesialkah atau biasa-biasa saja sebetulnya untuk seorang Rizal Ramli? Bukan buat saya, kalau buat saya mah nggak penting-penting amat. Tapi selalu kan concern saya dari dulu rakyat kita bisa lebih baik apa enggak, itu aja. Ya kan, kalau oligarki sih seneng banget, para pemain batu bara harganya naik dari tadinya $60 per ton ke 200 sekian dolar per ton, ya happy lah. Ya, komoditi lain-lain happy. Oligarki happy banget, ya kan. Nah, tetapi rakyat kita masih susah. Nah, menurut saya tugas kita, pemerintah maupun di luar pemerintah, gimana lah rakyatnya bisa hidup lebih baik. Oke, baik. Mas Budiari, jadi menjawab apa yang tadi disampaikan oleh Bang Rizal Ramli ya, ini mungkin secara kepakaran Bang Rizal seorang ekonom senior, tapi yang kemudian perlu di-highlight adalah menurut Bang Rizal Ramli, di bawah ini masyarakat juga masih susah sebenarnya. Jadi di mata masyarakat ini keadaan juga tidak seperti tidak sebaik apa yang tadi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, dan faktor-faktor itu juga disumbang oleh faktor eksternal, bukan karena kinerja dan capaian-capaian pemerintah. Kita harus mengakui bahwa Pak Presiden kan dalam pidato kenegaraannya menyampaikan beberapa isu penting, termasuk keseriusan pemerintah dalam pemberantasan korupsi, gitu. Itu juga serius. Memang masih banyak kasus-kasus besar, tapi on the right track. Apa yang dilakukan pemerintahan ini dan komitmen pemerintahan ini untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu ini diwujudkan oleh Pak Jokowi. Dan itu kan diadres betul oleh Pak Jokowi dalam pidatonya. Bahwa pemerintah ini serius, tanpa pandang bulu. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Itu untuk isu-isu pemberantasan korupsi. Nah, untuk soal ekonomi yang tadi Bang Rizal sampaikan, bahwa memang Indonesia ini kalau dalam kacamata saya ini namanya opportunity loss-nya masih banyak. Jadi kita punya kekuatan, punya peluang, tapi tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, memang harus ada kesadaran bersama dari seluruh komponen bangsa bahwa kita ini memiliki banyak hal yang bisa kita lebih kembangkan, begitu loh. Contohnya di pertanian, tingkat produktivitas pertanian kita sangat rendah. Misalnya per hektar berapa, lada cuma 0,6 ton per hektar, sementara Sri Lanka, Malaysia atau negara lain udah 2,4. Kopi kita cuma 1,9 ton misalnya. Vietnam udah 3,9 juta ton per hektar. Jadi banyak yang sebenarnya dengan yang ada kita sekarang ini belum maksimal gitu loh. Istilahnya belum ada memaksimalisasi sumber daya yang kita punya. Resources maximalization ini belum terjadi. Dan itu memang harus perlu dorongan dan kekuatan bersama untuk mewujudkan itu. Dan itu memang bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga semua pihak untuk sama-sama mewujudkan semua ini. Karena Indonesia maju ini hanya bisa mungkin terwujud bila semua komponen bangsa menyadari betapa kekuatan kita sebagai bangsa dengan potensi yang dimilikinya, kita bisa wujudkan, kita bisa akselerasi, dan juga bisa kita tumbuh kembangkan menjadi lebih kompetitif dibanding negara-negara lain. Oke, jadi masih relevan apa yang tadi disampaikan oleh Presiden dengan situasi yang dihadapi hari ini, dan Anda masih melihat bahwa
kita masih on the right track? Ya gini loh, strategi pembangunan nasional kita khususnya di ekonomi kan sudah mengarah tadi. Pak Presiden sampaikan dalam pidato soal hilirisasi. Itu kan kesadaran kita bersama, jangan kita jual air aja, pasir kita jual. Kita harus menuju hilirisasi. Nah untuk hilirisasi perlu teknologi, perlu investasi, perlu modal yang besar, dan juga keahlian kan misalnya. Tapi kan arahnya udah ke sana gitu loh. Untuk berapa komoditas harus menuju hilirisasi. Dan itu tepat sekali. Karena nilai tambahnya besar. Tadi Pak Presiden sampaikan untuk nikel itu 18 kali itu. Kalau sampai ke hilirnya lagi bisa 30 kali, 30 sampai 36 kali gitu loh. Untuk produk nikel misalnya gitu loh. Misalnya kalau di pasir cuma $60, kalau udah ini bisa $24.000 per ton kan, seperti itu. Jadi added value-nya begitu besar. Seperti itu, Mas. Jadi hilirisasi dan tadi ada 5 agenda tadi Pak Presiden nasional sampaikan pemerintahan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Bang Rizal Ramli ada tambahan? Saya kira satu soal hutang ini saya mau underline. Karena total 40% dari APBN kita buat bayar pokok cicilan. Total 843 triliun. Cari akal dong buat ngurangi beban hutang. Itu banyak, tukar swap utang mahal dengan utang murah. Ya, swap utang dengan hutan. Kami dulu pernah lakukan, walaupun skalanya kecil. Karena kalau enggak, tadi Mas Muni bilang perlu supaya kita lebih tingkatkan lagi nilai tambah dari sumber daya kita. Itu kan perlu investasi. Dan investasi itu bisa dapat dari penghematan cicilan utang. Dan itu bisa di-restructure. Saya misalnya 1,5 tahun yang lalu saranin supaya dilakukan restrukturisasi utang. Dilaksanakan oleh salah satu menteri dan hasilnya luar biasa. Beban dari bunga hutang itu jauh berkurang gitu loh. Jadi ambillah cara-cara berpikir terobosan. Nah kalau soal hilirisasi, secara konsep saya setuju itu bagus. Tapi juga jangan kemakan fata morgana. Karena yang terjadi itu yang bikin nilai tambahnya perusahaan-perusahaan Cina yang ada di Indonesia. Mereka yang dapat value added-nya, mereka yang dapat nilai ekspornya. Lokasinya di Indonesia. Kita kan maunya ya kan nilai tambah itu ada juga dapat orang Indonesia dan sebagainya. Karena kalau lihat angkanya dahsyat sekali, tapi lihat real berapa nilai tambah yang stay di Indonesia, berapa nilai tambah yang disedot oleh investor Cina, itu angkanya luar biasa. Ya, tapi ide hilirisasi itu penting. Baik, jadi hilirisasi itu ide yang penting. Tadi juga yang di-highlight oleh Presiden adalah soal IKN. Nah, ini IKN sebagai motor penggerak ekonomi baru. Saya ingin mendengar pandangan dari Mas Budi, Mas Muni dan juga Bang Rizal soal IKN yang masih menjadi perhatian besar dari Presiden Joko Widodo yang juga disampaikan dalam pidatonya pada hari ini. Kita akan diskusikan usai jeda, kami akan segera kembali sesaat lagi. Oke, kita masih membahas pidato Presiden Jokowi bersama dengan Mas Budi Aris Setiadi, Mas Muni dan juga Bang Rizal Ramli. Tadi sudah banyak yang kita bahas dari perspektif mungkin juga soal ekonomi ya, Mas Budi. Jadi tapi kalau kemudian juga di-highlight soal IKN yang diyakini oleh Presiden Jokowi sebagai motor penggerak ekonomi yang baru. Ini maksudnya apa kemudian? Begini, gagasan IKN ini kan karena melihat kondisi Jakarta yang memang makin berat bebannya sebagai kota dengan berbagai fungsi ya, dari mulai ibu kota negara, kota perdagangan, dan lain-lain. Nah, sehingga gagasan pemindahan IKN ini harus kita pandang sebagai upaya Indonesia untuk menumbuhkan kawasan pertumbuhan baru, khususnya di Kalimantan dan sekitarnya. Karena saya yakin begitu ada permindahan maka ekonomi juga akan melakukan pergerakan ke sana. Karena pendukungnya dan lain-lain. Kita tahu beban Jakarta bahwa banyak ahli-ahli ekologi yang mengatakan Jakarta makin lama makin ambles gitu. Bayangin kalau makin ambles bebannya makin berat kan nanti
menjadi tantangan tersendiri buat Dan Presiden begitu menekankan soal IKN ini nih, artinya memang ada keseriusan, ada perhatian yang sangat besar terhadap proyek IKN ini bagi seorang Jokowi ya Mas Budi. Sebenarnya gagasan IKN kan udah lama, dari zaman Bung Karno juga mau pindahin ke Palangkaraya gitu loh kan, tahun 57. Pemindahan ibu kota negara itu yang paling yang tepat itu ada di daerah Kalimantan, Palangkaraya. Tapi sampai tertunda sekian puluh tahun, dan ini langkah baru yang dilakukan oleh Pak Presiden. Tentu saja Pak Presiden terus menggalang dukungan tentang IKN ini gitu loh, agar semua masyarakat mengerti bahwa IKN ini bukan kepentingan sesaat dan juga bukan kepentingan Pak Jokowi pribadi, ini kepentingan seluruh bangsa dan negara kita nih. Oke. Gitu loh. Soal IKN, Bang Riza Ramli, bagaimana catatan Anda yang tadi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo? Kalau kita lihat pengalaman di seluruh dunia, memang banyak yang pindah ibu kota. Satu yang berhasil dan yang kedua yang gagal. Yang berhasil biasanya jaraknya hanya maksimum 2 jam dari ibu kota lama. Contohnya Kuala Lumpur dengan Putrajaya, Old Delhi dengan New Delhi, dan sebagainya. Sementara yang butuh waktu terbang lebih dari 5 jam, biasanya gagal, cuma jadi monumen. Yaitu di Brazilian City, di India dulu pernah mau bikin di utara dekat Punjab gitu. Nah, menurut saya sih ada cara yang lebih elegan, lebih tepat guna bagaimana meningkatkan pembangunan di daerah-daerah. Yaitu kita lakukan perubahan alokasi khusus yang selama ini ada di undang-undang fiskal provinsi. Itu akan jauh lebih efektif ketimbang bikin ibu kota baru. Tapi memang Jokowi ini kan senang, memang mentalnya tukang proyek lah, kepala proyek gitu lah ya. Sering misalnya dia ke Danau Toba lebih dari 10 kali. Saya kan dulu yang initiate pembangunan otorita Danau Toba, kembangkan konsep 10 destinasi. Gak banyak tuh kemajuan. Terakhir saya ke situ. Pak Jokowi juga udah 5 kali ke ibu kota baru, ya kan, termasuk juga ke Labuan Bajo. Sedikit sekali perkembangan, ya kan. Saya nggak ngerti menteri-menterinya nggak cuma 1-2 yang bekerja bagus, tapi banyak kan ya enjoy aja, keliling-keliling jadi turis malah menterinya gitu loh. Ketimbang selesaikan masalah. Memang harusnya presiden kan harusnya cuma tunjukin missionnya apa, eksekusinya harusnya menterinya. Ini ke Danau Toba lebih dari 10 kali, nggak ada kemajuan yang berarti. Di IKN juga sama, termasuk yang digembar-gemborkan di pidato tadi, Kalimantan Utara, itu belum ada apa-apanya kok, ya kan? Nah, jadi ini justru tugas-tugas menterinya, dan Presiden Jokowi harus tegas, siapa tuh in charge di situ. Jangan semua teman saya semua, Luhut Panjaitan semua, ya, dia kebanyakan kerjaan, nggak ada fokus gitu loh. Ya daripada menterinya sibuk kampanye jalan-jalan, kasih dong tanggung jawab. Lu Kalimantan Utara, nih tanggung jawab lu. Lu Danau Toba, lu siapa? Ini gitu lah. Baru kelihatan, itu kan leadership begitu. Dan itu juga termasuk di proyek IKN ini yang menurut Anda masih belum ada kemajuan yang berarti. Belum ada kemajuan yang berarti. Udah 5 kali Pak Jokowi ke situ. Gimana Mas Budi? Belum ada kemajuan yang berarti termasuk juga di IKN, bahkan ada kritik juga soal ini menteri-menteri Jokowi yang harus kemudian di-push lagi. Ya inilah bagian dari tugas kita semua untuk mempercepat, mengakselerasi semua misi, visi yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden. Betul bahwa memang ada perlambatan, tapi kan 2 tahun terakhir ini kita tahu 2020-2021 pasti semua juga terhambat kan. Karena dalam kondisi pandemi ini kan semua melakukan penyesuaian, bahkan refocusing dan sebagainya dari berbagai anggaran. Kita fokus pada penanganan pandemi Covid dan pemulihan ekonomi. Tapi Mas Budi setuju tidak bahwa ini belum banyak ya kalau Bang Rizal bilang kemajuan, saya bilang ada kemajuan, bahwa kurang sesuai dengan harapan, ya gitu loh. Tetap ada kemajuan. Harusnya misalnya begini angkanya 9, ya cuma 7,5 lah begitu. Ya, tantangannya berat memang. Kita harus akui bahwa memang ide besar itu harus diwujudkan dengan tekad yang besar. Nggak bisa ide besar itu dituntaskan, diwujudkan dengan tekad yang setengah hati, nggak bisa. Ide besar harus tekadnya besar, tanggung jawabnya besar, eksekusinya besar,
Semuanya memerlukan energi yang besar. Gitu. Dan soal menteri-menteri yang kemudian itu lagi. Itu no comment. Saya nggak no comment lah. Ini bagian dari pemerintahan juga. Bagian dari menteri. Bagian dari pemerintah. Meskipun ketua umum projo tapi bagian dari pemerintah juga. Gimana Bang Rizal Ramli? Itu biar Bang Rizal aja yang bicara kalau itu. Ya, dalam soal hukum, pertama saya angkat topi dulu. Saya nggak nyangka tadinya Jaksa Agung ini, TB, kelihatannya biasa-biasa aja. Tapi dalam bidang hukum, saya harus angkat topi bahwa Jaksa Agung ini firm, jelas arahnya, dan makin perlu, ya kan? Nah, tetapi yang kedua, KPK malah kurang agresif, ya kan? Kecuali jika KPK all out untuk menghapuskan basis dari demokrasi kriminal. Korupsi paling gede itu kan akibat adanya threshold. Nah, dia memang mau preventif, mau menghapuskan threshold, tapi kurang agresif. Menurut saya ini penting untuk meninggalkan basis Indonesia yang demokratik. Nah, yang ketiga adalah soal polisi. Saya betul-betul kaget polisi ini ternyata mafia ada di dalam polisi gitu loh. Ya, bahkan saya tadi baca di Iran bagaimana Safak itu dibikin oleh Shah Iran, polisi isinya. Kerjanya itu yang ngerjain oposisi, nimpain oposisi, korup juga dan sebagainya. Ya, jadi saya minta betul-betul Presiden Jokowi dan Kapolri Mas Listio untuk all out. Ini kesempatan untuk membersihkan polisi Indonesia. Jangan sampai ada mafia di dalam polisi yang mengorganisir kejahatan dan melakukan koordinasi kejahatan terorganisir gitu. Terutama dalam bidang narkoba, dalam bidang perjudian dan sebagainya. Sebetulnya kami kan zaman Gus Dur yang memisahkan polisi dari TNI. Ya. Dengan harapan polisi ini betul-betul bukan kekuatan pemukul, tapi kekuatan pengayom masyarakat. Karena dia ngerti hukum gitu. Cita-cita Gus Dur waktu itu dia bilang, Rizal, saya pengen kayak polisi Inggris. Berwibawa, modalnya cuma pistol doang, pentungan. Kalau ngadapin massa itu pakai pentungan doang. Ini kita semua ngadapin mahasiswa aja pakai brimob berlaras panjang. Apa-apaan ini? Ini kan bukan kekuatan tempur, pemukul, tapi pengayom masyarakat. Nah, ada tokoh ideal, yaitu Jenderal Hugeng. Betul-betul polisi yang paling ideal. Saya minta mumpung 17 Agustus, polisi itu tidak ada yang pernah dapat hadiah pahlawan nasional. Belum pernah. Ya. Pantas Pak Hugeng ke 17 Agustus ini dapat hadiah sebagai pahlawan nasional supaya ada tuh pahlawan polisi namanya KS Tubun. Tapi karena dia peristiwa G30 SPKI. Nah, perlu orang-orang seperti Hugeng yang jadikan contoh bahwa ternyata polisi bisa benar juga. Dan saya yakin masalah polisi yang paling besar, mohon maaf nih, Pak Muni, itu rekrutmennya sama promosinya soal upeti sama soal setoran dan soal koneksi doang. Nah, itu yang harus dibenahi. Harus dibenahin seleksinya. Ya, seleksi supaya betul-betul tanpa uang, tanpa koneksi, sehingga yang nongol itu betul-betul yang baik dan bagus. Dan bisa kok, Hong Kong polisinya dulu bejat banget, ya, pemerintah Inggris dibenerin. Ada negara-negara lain yang bisa. Ini kesempatan bersejarah buat Pak Jokowi sama Mas Listio untuk kembalikan ke polisi. Jadi pengayom masyarakat. Gitu. Tapi tahun ini Presiden cukup ada beberapa poin soal hukum dan korupsi nih, Bang Rizal. Ini agak berbeda dengan 1-2 tahun belakangan. Menurut Anda bagaimana itu, Bang Rizal? Bagus, walaupun kurang spesifik. Harus nyebut polisi dong, Sambo dong. Ya, tadi kan saya sudah sampaikan, kalau tahun 2020 memang konsentrasi kita kan soal pandemi dan pemulihan COVID. Sehingga isu-isu lain pasti bukan yang nggak diperlukan. Konsentrasi kita waktu 2020 dan 2021 kan memang pandemi, pemulihan ekonomi. Sehingga tahun ini dengan Pak Jokowi mengadres beberapa isu penting soal pemberantasan korupsi, komitmennya, Pak Jokowi sudah tunjukin Asabri, Jiwasraya, Garuda dieksekusi dengan baik oleh Pak Kejaksaan Agung, dan juga bagaimana terus mengupayakan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Ini kan juga komitmen pemerintah.
terhadap demokrasi. Meskipun KPK-nya yang jadi justru tadi Bang Rizal Ramli katakan agak mundur gimana? Nah, ini kita jangan adu-aduin. Betul lah, ini lembaga hukum, ada KPK, ada kejaksaan, ada kepolisian. Tapi memang bukan kebetulan ya. Ya, yang pasti Kejaksaan Agung sebagai lembaga penegak hukum mampu membuktikan itu. Jadi kan kita lihat nih dalam beberapa tahun, 3 tahun terakhir inilah. Kejaksaan Agung ini kan menguak, membongkar banyak kasus besar. Yang seperti Bang Rizal tadi. Bang Rizal juga tadinya kan nggak percaya ini Kejaksaan Agung bisa beresin. Yang namanya Jiwasraya gimana coba? Semua pelakunya dari ujung ke ujung. Asabri, Garuda, semua kan diberesin oleh Kejaksaan Agung. Artinya pemerintahan ini punya komitmen yang tinggi dan besar terhadap penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi. Oke. Soal gitu ya, yang tidak spesifik soal polisi tadi Bang Rizal katakan. itu mungkin karena Meroni Sambo atau bagaimana? Itu inilah biar Bang Rizal yang komen lah. Saya cuma merasa bahwa memang semakin loh. Di seluruh negara di dunia semakin civilized sebuah masyarakat, maka itu berbanding lurus dengan polisi. Misalnya di Jepang, polisi udah nggak bawa pistol, cuma bawa pentungan karena dia tahu orangnya udah civilized. Masyarakatnya cukup diantar kasih pentungan selesai. Tapi kan semakin beratnya, maka polisi perlu bawa pistol. Nah ini juga harus kita diskusikan, kita kaji bersama. Karena masyarakat semakin civilized, nggak perlu polisinya serem-serem. Karena masyarakat juga punya kesadaran hukum dan lain-lain begitu. Nah, karena tadi Bang Rizal Ramli juga menyinggung soal KPK yang justru jadi mundur begitu ya. Ini tadi Presiden juga mengatakan ini bahwa ada persepsi transparansi korupsi internasional yang naik 37 menjadi 38 meskipun ini hanya naik 1 poin sebetulnya Bang Rizal Ramli. Apa yang Anda catat soal persepsi soal korupsi kita ini? Seperti saya katakan, saya salut angkat topi sampai Jaksa Agung. Memang kasus-kasus besar yang real, konkret melakukan tindakan hukum, ya kan, adalah Jaksa Agung, apalagi si Apeng baru balik nih, ini kan kakap nih ya. Kakap juga. Nah, KPK memang mau bergeser prioritas untuk istilahnya itu preventif, bukan hanya penindakan gitu. Nah, preventif ujung tombaknya adalah threshold seperti dinyatakan oleh Ketua KPK Firly, karena itulah basis dari demokrasi kriminal, itu korupsi yang besar. Itulah kenapa 22 dari 33 gubernur kita masuk penjara, 180-an wali kota masuk penjara. Jadi harus dibenahi agar dari sumbernya kita ubah demokrasi kriminal ini jadi demokrasi yang lebih amanah, yang good governance. Akhirnya semua juga akan ikut jadi lebih bagus. Dan saya betul-betul minta Presiden dan Kapolri, ya inilah kesempatan bersejarah. Rakyat tuh hari ini nggak ada yang percaya sama omongan polisi. Apa aja yang diomongin Humas nggak percaya. Nah ini kesempatan untuk membalikkan persepsi yang negatif itu jadi sangat positif. Ya contohlah apa yang dilakukan Hugeng, apa yang dilakukan jenderal-jenderal polisi yang dulu. Jadikan mereka contoh dan pahlawan. Sehingga yang muda-muda juga, oh ada idealnya nih jadi orang gitu loh. Ya dan ini kesempatan historis, kalau kali ini gagal melakukan itu, ya saya takut karena ini kan mafia mengorganisir uang dan kejahatan di bawah tanah. Lama-lama jadi safak di dalam organisasi polisi gitu loh. Ya, ini kesempatan untuk benahi. Oke. Ya, yang juga tadi disoroti Presiden Mas Muni dan juga Bang Rizal Ramli soal politik identitas. Nah, ini Pak penting. Presiden Jokowi tadi meng-highlight betul soal ini. Nah, apa pandangan Anda berdua soal politik identitas dan juga pemilu 2024 yang tadi diminta oleh Presiden diwanti-wanti agar tidak kembali digunakan di pemilu tahun 2024. Kita break dulu, kami akan segera kembali. Sudah banyak yang tadi kita bahas bersama dengan Bang Rizal Ramli dan juga Mas Budiari. Sekarang kita coba membahas juga soal politik identitas pemilu 2024 yang tadi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Kita dengarkan kembali apa tadi pernyataan Presiden ya soal mengingatkan soal politik identitas. Adapun untuk tahapan pemilu yang sedang dipersiapkan oleh KPU harus kita dukung sepenuhnya. Saya ingatkan
Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Dan terima kasih kepada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kebudayaan yang telah berkontribusi besar memperkokoh fondasi kebangsaan kita, serta merawat persatuan dan kesatuan nasional. Ya, soal demokrasi, ada address tertentu dari Presiden, Mas Budi, ketika menyinggung soal mewanti-wanti jangan lagi ada politik identitas berbau agama dan lain sebagainya dalam pidato ini? Itu kan komitmen kebangsaan kita. Negara ini didirikan karena dengan semangat itu kan. Bahwa politisi agama ini kan membuat bangsa ini, negara kita dengan segala keberagaman jadi terkoyak. Begitu loh. Karena politisi agama jelas sangat tidak produktif bagi demokrasi. Demokrasi yang sehat itu kan programatik, adu program. Bang Rizal mau A, saya B, beradu, debat, siapa yang itu kan. Bukan politisi agama. Memang gini loh, yang namanya politik lahiriah itu kan nggak diminta. Siapa sih yang mau minta jadi lahir jadi orang Jawa, orang Sumatera, itu kan politik lahiriah. Gender, tadi juga diadres soal gender, soal politisasi agama, Pak Presiden mengatakan bahwa polarisasi sosial ini sangat berbahaya gitu loh. Masa kita jadi di-skat-skat oleh agama dan keyakinan, etnis dan sebagainya. Kita ini kan sudah punya komitmen persatuan yang kuat, yang fondasinya sudah didirikan oleh, dicanangkan oleh para pendiri bangsa ini. Jadi sesuatu yang sudah dipersatukan dengan susah payah oleh para pendiri bangsa ini jangan dikoyak-koyak lah. Nah ini kan gitu. pidato disampaikan di depan anggota MPR, DPR, dilengkap semua ya, instrumen politik. Apa elit-elit politik nasional dari ini seluruh. Kepada siapa, kemana pidato Presiden ini ditujukan? Enggak lah, saya pikir itu himbauan umum kepada semua pihak tanpa bermaksud menuduh atau menyalahkan satu pihak. Ini kan himbauan sebagai seorang presiden, para pemerintahan, untuk mengajak bangsa ini memperkuat kembali kekuatan nasional berupa persatuan dan kesatuan. Jangan lagi mempersoalkan politisasi, politik identitas, dan apalagi mempolitisasi agama. Dan ini rasa-rasanya baru disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan di tahun ini soal kan, politik agama ini ya. Begini loh, politik bertepatan dengan sedang dinamika koalisi, dinamika politik menuju sana. Justru itu, ini kan semua partai misalnya KIB sudah berkomitmen menghilangkan politik identitas. Semua partai punya komitmen untuk menghilangkan politik identitas. Begitu loh, karena politik identitas kan nggak akan produktif lah buat menumbuhkan demokrasi yang sehat, demokrasi yang lebih dewasa, demokrasi yang lebih mampu menjawab berbagai problem-problem kebangsaan kita kini dan masa depan. Gitu loh. Demokrasi kita ini harus lebih sehat gitu, bertumbuh lebih sehat, jangan jadi puritan gitu. Jangan jadi mundur begitu ya. Jangan mundur ke belakang. Baik, Bang Reza Ramli, kalau soal politik identitas sebetulnya sudah lama digunakan ya, tapi mungkin ini yang belakangan terjadi ini dikapitalisasi sedemikian rupa sehingga efeknya kemana-mana. Ketika Presiden menyampaikan itu dalam sebuah pidato kenegaraan, menurut Anda ini mengapa Presiden perlu untuk menyampaikan itu? Saya kira memang perlu, karena azas kita dirikan bangsa kan kebangsaan, pluralisme. Kita nggak boleh bedakan orang berdasarkan suku, agama, ataupun warna kulit. Nah, tapi politik identitas tidak bisa dihindari, tergantung juga tingkat pendidikan, perkembangan dari masyarakatnya. Saya cuma wanti-wanti kalau melihat selama 10 tahun terakhir, justru politik identitas ini dikembangkan oleh buzzer-buzzer berbayar yang dengan sengaja mengembangkan Islamofobia, ya kan? Dan berbayar semua, siapa yang bayar kita tahulah, ya kan? Ada datanya semua itu. Ya, mereka ini yang setiap isu selalu dilihat dari isu agama, ya kan? Soal teroris misalnya, nggak usah nyebut agamanya, kalau lu teroris ya lu tangkep gitu loh. Karena yang namanya teroris kan bisa dari kiri, bisa dari kanan, bisa agamanya beda. Jadi jangan kita ini istilahnya itu mengembangkan Islamofobia. Itu ciri bahwa ada yang main politik identitas. Ini buzzer-buzzer pemerintah maksudnya? Buzzer-buzzer pemerintah yang mengembangkan Islamofobia ini.
Nah maksud saya marilah kita selesaikan, ya kan, supaya kita jangan lagi lah main begitu. Kita lebih bagus fokus apa sih masalah kebangsaan yang kita hadapi, masalah real, bagaimana memecahkannya. Bahwa kita debat sampai panas, nggak ada masalah, toh nanti ada sintesisnya, ada konklusinya. Tapi kalau semua itu dibikin ini isu agama, isu suku, isu warna kulit, ya Republik Indonesia bisa pecah. Itu kan kita nggak mau. Ya, makasih. Oke. Meskipun bisa jadi kemudian apa yang disampaikan tadi Bang Rizal Ramli ini juga sebagai counter narasi dari isu-isu agama yang digunakan untuk kepentingan politik, Bang Rizal. Itu bagaimana? Saya setuju dan kan nggak efektif juga. Kebanyakan kan pemimpin yang kepilih, pemimpin yang pada dasarnya itu plural, nasionalis, religius. Ya, tidak ada juga yang cuma modal agama terus jadi menang. Tapi orang yang menggunakan isu agama secara berlebihan malah kalah kan jadi gubernur di DKI misalnya. Iya kan? Itu kan basisnya karena main-main beginian. Kita selesaikan dah, jangan ngomong begitu, kampungan istilah saya gitu loh. Oke, Mas Budi, bagaimana ini buzzer-buzzer pemerintah juga ya memainkan isu soal... Ini kan ininya Bang Rizal bahwa ini buzzer-buzzer pemerintah. Tapi bahwa memang demokrasi itu mengisyaratkan adanya keterbukaan, adanya dialog, adanya dinamika di mana semua dipercakapkan, dibincangkan secara baik, secara konseptual, secara intelektual dan juga ada debat. Nggak apa-apa bahwa ada perbedaan, itu sehat. Yang pasti kan buat kita, concern kita kan ini demokrasi kita perjuangkan 24 tahun yang lalu, 98 ini kan sejak 98 baru 24 tahun nih. Kita nih mau demokrasi ini bukan seperti yang saat ini gitu loh. Bukan kita menginginkan demokrasi kita yang tadi residunya terlalu banyak, jadi demokrasi kriminal seperti istilahnya Bang Rizal gitu loh. Kita mau demokrasi ini lebih berkualitas, lebih berbobot, lebih bertumbuh, lebih berkelas gitu loh. Saya juga bicara dalam berbagai hal juga bagaimana ini bahwa masyarakat percaya bahwa proses demokrasi dan demokratisasi di Indonesia mampu memberikan manfaat bagi kehidupan yang lebih baik, yang lebih mencerdaskan, yang lebih juga membawa ke arah kemajuan gitu loh. Karena kita tahu lah, masyarakat kita kan makin lama makin cerdas, pemilih ini makin cerdas juga. Jadi politik identitas, politik sisi agama, lama-lama juga ditinggal juga. Jadi adalah yang akan didukung adalah mana yang bisa membawa solusi terhadap berbagai problematika yang ada yang di depan mata gitu loh. Problematikanya seperti ini, oh solusinya begini. Nanti orang akan debat. Pasti orang akan dukung ide-ide kok. Ide-ide yang bagus pasti akan didukung. Kita optimis bahwa pemilih makin lama makin rasional gitu loh. Masyarakat makin rasional, makin bijaksana dan rakyat itu lebih pintar loh. Jadi kita ini selalu mengasumsikan bahwa rakyat ini terbelakang enggak, rakyat lebih cerdas kok sekarang. Oke, tapi saya mau tambahkan sedikit. Tadi Pak Jokowi kan ngomong soal pemilu. Selain kurangi politik identitas, yang penting juga polisi jangan sampai alat politik. Ya kan, polisi itu harus netral. Nah, tradisi politik campur tangan di dalam politik, tradisi polisi ini kan dulu kita hapuskan. Dulu kan yang main gini TNI, ya kan? Angkatan bersenjata, kita hapuskan kan dengan perjuangan demokrasi. Malah polisi balik lagi, sering jadi alat kekuasaan. Nah inilah waktunya, kalau kita betul-betul ingin pemilu yang fair, yang adil, polisi nggak usah ikut main gitu loh, itu. Ya. Oke. Ada tanggapan Mas Budi atau kemudian begini, eksistensi buzzer yang disebut tadi Bang Rizal Ramli itu buzzer pemerintah itu kan dirasakan di masyarakat juga memang ada begitu. Itu yang kemudian tadi di Bang Rizal katakan ini juga seringkali mengait-ngaitkan akhirnya menyebarkan Islamofobia. Begini loh, sekarang kan saya juga menghimbau bahwa semua perdebatan itu harus kita tarik perdebatan itu ke arah yang lebih substantif. Jadi melihat sesuatu lebih substantif sehingga nggak sedikit-sedikit ini, sedikit-sedikit kadrun, sedikit-sedikit cebong, enggak lah. Tanpa memperdebatkan ini substansinya apa. Kadang-kadang kan disimplifikasi seperti itu. Itu juga nggak sehat. Kita bicara sesuatu ini substansinya dulu apa. Ketika kita tahu substansinya bahwa nanti perdebatannya setuju atau tidak setuju soal lain. Misalnya contoh. Di Amerika soal aborsi misalnya. Yang Republikan keras, kami tolak. Dalilnya begini argumennya. Sementara kaum Demokrat bilang, "Tar dulu,
udah berapa bulan, baru sebulan, baru 3 bulan. Nah, jadi ada perdebatan di situ dalam setiap isu. Soal LGBT, ini bukan karena ada yang mulai mencuat nih, soal LGBT misalnya. Kan juga mesti diskusi di masyarakat gitu loh. Oke, bagaimana cara pandang masyarakat, bagaimana pengendaliannya, bagaimana ininya gitu loh. Jadi lebih produktif gitu loh. Untuk membawa dan menata masyarakat ini lebih maju. Demokrasi ini kan tatanan yang membawa masyarakat lebih sehat, lebih beradab, lebih civilized gitu loh. Dan juga soal polarisasi sosial yang tadi disampaikan oleh Presiden Jokowi. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Gimana? Polarisasi sosial itu artinya bahwa masyarakat jangan terbelah untuk hal yang yang terlalu sederhana atau sepele gitu loh. Maksudnya Pak Presiden dengan polarisasi sosial kan pembelahan sosial. Menurut saya setelah pemilu ya sudah. Kita harus bersatu lagi. Kalau ada perbedaan pendapat ya udah habis itu bersatu lagi. Seberapa besar polarisasi sosial ini masih mengancam, Bang Rizal Ramli? Selama sistem politiknya oligopoli dibatasin dengan threshold 2%. 20%. Jumlah calon kan terbatas. Mau nggak mau akhirnya terjadi polarisasi. Tapi kalau sistem pemilunya kompetitif, siapapun partai yang lolos verifikasi, yang ikut pemilu, berhak maju, kan ada 10-15 pasangan, jadi hidup. Nah, pasangan yang kompetitif ini tidak bisa lagi jual polarisasi, pasti nggak laku, nggak bisa lagi jual modal pencitraan dalam TikTok, akhirnya fokus kepada visi, strategi, fokus kepada karakter, fokus kepada track record. Jadi kita ubah sistem ini dengan mengubah political system kita supaya kompetitif. Negara Amerika ya memang 2 partai tapi sangat kompetitif. Ya, calon Partai Demokrat ada 10, Republik ada 12, ya kan, dan sebagainya. Di 48 negara lain yang ikut demokrasi kagak ada tuh threshold-thresholdan. Tidak ada juga di Undang-Undang Dasar 45, ya kan. Ini kan kita justru aja. dikunci dengan angka presidential threshold. Nah, akibatnya kan mainnya kan cuma disimbolik aja. Ya, menyederhanakan karena calonnya 34 ya nanti kadrun lagi, cebong lagi. Dan itu akan masih ada menurut Anda nanti? Pasti, ya karena itu cara paling gampang kan. Karena you kan nggak usah jual visi, nggak usah jual strategi, nggak usah memperkenalkan you punya track record, integritas, ya kan. Kembang politik doang yang you mainin. Nah, selama sistemnya oligopoli itu yang terjadi. Nah, ini concern saya begini, concern saya penting demokrasi kita harus lebih substantif lah. Lebih substantif. Apa sih nilai-nilai intisari dari demokrasi itu. Jadi sesuatunya harus dilihat secara lebih substantif dan mampu memberikan solusi alternatif, solusi bagi kemajuan dan perkembangan masyarakat gitu. Itu concern kita bersama bahwa memang ini sistem kepartean, kalau saya sih bukan apa-apa, ini 24 tahun reformasi saya juga lihat sistem kepartean kita ini apa kompatibel, satu presidensil tapi multi partai. Itu kan harus semuanya harus kita diskusi ulang ini. Begitu loh soal demokrasi dan politik kebangsaan kita. Oke. Tapi paling tidak dari semua poin-poin yang tadi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ada hal-hal yang mungkin memang sesuai dan relevan ya Bang Rizal dengan kondisi sekarang, perlu kita apresiasi, tapi juga masih banyak catatan dan juga tantangan yang ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah di 77 tahun Indonesia Merdeka, dan apalagi kita menuju tahun politik dan juga ini di tengah situasi global dan juga domestik yang masih sangat dinamis karena ada banyak faktor yang tadi juga sudah kita banyak bahas dari awal. Terima kasih banyak Bang Rizal Ramli, terima kasih banyak Mas Budi Ari, diskusi yang sangat menarik dan mudah-mudahan ini bisa mencerahkan dan memberikan insight kepada masyarakat memperingati 77 tahun Indonesia Merdeka. Terima kasih, selamat malam. Dan kami akan segera kembali sesaat lagi, tetap di CNN Indonesia Newscast.